The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Atas waktu yang disempatkan kepada kami Suster. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Nusa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin melakukan wawancara mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Berikutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman untuk bertanya. Suster, bagaimana hubungan antara ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila? Nilai terima ya nilai Pancasila, dan itu dalam Katolik itu nilai-nilai pertama itu kemanusiaan yang adil ya, dan kedua itu memang di dalam agama Katolik itu sudah sangat tekankannya bagaimana kita peduli, perhatian, bersikap adil ya. Lalu juga dalam kehidupan bersama itu tidak ada pertengkaran, apalagi sampai ya maaf pembunuhan ya, itu tidak diajarkan bagaimana kita bersatu, berjalan bersama, adil satu sama lain sebagai satu kesatuan. Kedua, bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di masyarakat? Iya, itu tadi Yesus sendiri mengajarkan bagaimana kita sikap adil, peduli terhadap orang-orang yang lemah. Nah, terutama jalan Injil sendiri itu kalau lemah itu janda miskin, lalu anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang yang penjara. Bagaimana kita bersikap adil terhadap mereka. Terkadang kita melihat mereka dari sebelah mata ya, menganggap mereka itu orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak perlu diperhatikan. Tapi justru di sini agama mengajarkan bahwa kita perlu memberi perhatian, bersikap adil. Kita yang punya, kita yang dalam tanda petik berkecukupan, ya, memberi perhatian kepada mereka yang punya pas-pasan, sederhana. Maka untuk sekarang ini KBG, terutama KBG kita itu mengangkat tema bagaimana KBG itu memperhatikan, bersolider ya, sehingga kita itu bisa jalan bersama-sama. Jangan ada yang jalan di belakang, mas tertarik-tarik, lalu yang lain sudah berjalan duluan. Itu diharapkan adalah pandangan Katolik, itu diharapkan itu sampai kepada masyarakat. Menanamkan nilai toleransi dan persatuan. Peran kami yang pertama itu, kami kan para tokoh agama ya, dipanggil, kita semua orang Katolik itu dipanggil ada 3, menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, 3 hal ini itu supaya kehadiran kita di tengah masyarakat untuk mewartakan kasih, sehingga tidak ada lagi perpecahan. Jadi tokoh-tokoh agama itu sebagai apa istilahnya itu ya, sebagai teladannya, sebagai contoh untuk mengajarkan kasih, mengajarkan. Kalau tokoh agama sendiri itu berantakan, mereka juga hidupnya tidak karu-karuan ya, melakukan korupsi dan segala macam. Nah, bagaimana mereka bisa memberikan teladan? Kami dari Universitas Nusa program studi pendidikan guru sekolah dasar, ini wawancara terkait dengan tugas kami implementasi nilai Pancasila pada teman.
Ibu, menurut Ibu apa pentingnya nilai Pancasila dalam dunia pendidikan? Kalau dalam dunia pendidikan itu penting sekali. Karena kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, 5 sila itu menggambarkan bahwa kalau saya di SLB, peserta didik harus benar-benar kita arahkan untuk mereka tahu berdoa, mengerti bahwa agama. Lalu yang kedua, kemanusiaan. Itu bagaimana mereka sesama teman tidak saling mengolok atau bully, karena memang sekarang kan bullyingnya itu sangat kalau di Kota Manggarai itu SD itu paling tinggi. Jadi mereka bisa tahu kemanusiaannya itu teman-teman. Lalu yang kedua, persatuan, saling bekerja sama. Lalu gotong royong. Kalau kami di sekolah tuh ada gotong royong, kerja bakti. Itu yang kalau untuk saya sangat penting sekali dari nilai-nilai Pancasila untuk sekolah. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik? Kalau di SLB, saya tahu di sekolah reguler, kan saya mengajar di sekolah luar biasa SLB, kami menanamkan itu dalam dunianya nyata, yang mereka alami itu nyata. Bagaimana keseharian mereka di rumah dengan di sekolah, dalam dengan teman-teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan siapa saja yang mereka temukan, harus bersikap baik, jujur, tanggung jawab. Terima kasih Ibu. Berikutnya, nilai Pancasila yang paling penting diterapkan di lingkungan sekolah itu nilai Pancasila yang keberapa? Di sekolah itu pertama dan kedua. Keadilan. Kalau dia keadilan. Tapi ketika dalam musyawarah dan mufakat lebih mengutamakan atau mengedepankan kepentingan golongan, maka itu dinyatakan bahwa politisi plus oligarki. Tetapi mementingkan nilai-nilai Pancasila, maka politisi plus rakyat, maka revolusi atau sosialisme. Maka pada dasarnya bahwa dalam menjalankan musyawarah dan mufakat atau dalam menjalankan demokrasi, maka dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Makanya saya katakan tadi, politik berdikari dan politik semua untuk semua. Itu yang secara hakiki yang harus dibentuk di tengah lingkungan masyarakat, di tengah lingkungan GMI, di tengah lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga kita tidak bisa tercerai-berai. Kita tidak bisa dijauhkan dari keadilan, kesejahteraan. Tetapi ketika hari ini kita melihat realitas sosial, yang nampaknya adalah bagaimana langgeng oligarki bersama politisi. Seharusnya bahwa politisi atau kekuasaan hari ini langgeng dengan rakyat. Tetapi apa nampaknya? Mereka sudah melepaskan dan menanggalkan jubah dan marwah Pancasila. Mereka tidak kembali kepada jalannya revolusi kita. Mereka tidak kembali untuk menjalankan amanah Pancasila. Bahwasanya Pancasila menjadi dasar dan pandangan hidup bangsa. Tetapi ketika tidak berpijakan daripada Pancasila itu, maka yang kita tahu adalah keterpurukan, keterbatasan, polemik, kemiskinan. Padahal kita harus ketahui dalam musyawarah dan mufakat itu adalah ada satu hal yang harus kita menangkan, yaitu kepentingan rakyat. Jika tidak ada tawaran-tawaran lain, ada yaitu solusi yang ideal, atau bisa dikatakan bahwa win-win solusinya yang seperti apa, yang kemudian menguntungkan sekian banyak pihak. Dia tidak bisa bahwa hanya segelintir orang, hanya satu golongan, dua golongan, yang kemudian kita menyampaikan. Selanjutnya juga bertanya,
Apa tantangan terbesar kakak dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berorganisasi? Tantangan terbesar pertama itu soal individualisme dan liberalisme. Tantangan terbesar kedua itu adalah neokolonialisme. Yang ketiga itu adalah mental tempo. Kemudian merujuk pada tantangan yang pertama, maka kita perlu bisa diskusi. Solusi itu adalah bagaimana berdikari. Sikap berdikari ini adalah bagaimana kita harus menciptakan gotong royong. Yang kedua, ya, dalam menghadapi neokolonialisme gaya baru itu, maka kita perlu nation karakter bully. Sehingga kita bisa mengajar apapun situasinya, apapun dinamika atau seperti apa, kita harus tetap punya karakter yang seperti karakter Pancasila, karakternya Marhanis. Terus mental tempe itu sama, kita harus punya ideologi yang jelas, kita harus punya karakter yang jelas. Ketika kita tidak mampu itu, maka aplikasi dan implementasinya itu tidak nampak ada Pancasila. Maka dengan semangat organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, pada dasarnya itu kita harus punya pemahaman ideologi yang jelas, baru disusul dengan tempat-tempat yang lain, agar kita bisa mampu menjebol tantangan-tantangan macam apa, individualisme, neoliberalisme, kolonialisme, dan mental tempe. Itu yang kita bisa menjegal dengan ideologi yang kuat. Itu sih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada kakak atas meluangkan waktu memberikan wawancara. Semoga jawaban yang dilantang dari kakak dapat bermanfaat bagi kami dan silakan. Sama-sama. Sudah kesempatan.